wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Semaga yang insya Allah senantiasa menginspirasi dan memberi teladan bagi anak-anak sekalian yang kami cintai, yang kami sayangi, anak-anakku sekalian, siswa-siswi Semaga SMP dan SMA Muhammadiyah Gadah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama, kita bisa duduk bareng dalam rangka ngaji. Judulnya itu kan kajian rutin remaja Semaga. Semaga ini singkatan dari semangat ngaji bersama. Butuhnya semangat ya, ngaji itu semangat. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang membahagiakan, penuh dengan cinta, kasih dan sayang. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, di pertemuan perdana ini kita akan belajar bersama tentang peristiwa turunnya perintah sholat melalui sebuah peristiwa besar yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Kalau secara pengertian, Bapak Ibu guru yang mengajar Al-Islam dan Muhammadiyahan mungkin juga telah menjelaskan bahwa Isra Mi'raj, Isra itu berarti perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iku jarake nek ditarik garis lurus itu sekitar 1.300 km. Nek berdasarkan rute Google itu sekitar 1.500 sampai 1.600 km. Kira-kira kalau di Indonesia itu jarak mana itu? Jakarta sampai Malang berapa kilometer tuh? Ya kurang lebih 1.000 Pak. Ya, oke. Pak Iwado tenan. Pak Fauzi pernah jalan kaki dari rumah ke Madiun dalam rangka pengakraban. Biasanya kan nek lulus kuliah kan duwe bolos sing pas esuk bakale mencar-mencar gitu ya, disebut kenangan laku bareng. Itu dari rumah ya, Pak Fauzi dari rumah di Iji Sragen itu sampai ke Pabelan situ itu saja sekitar 2 jam. Sampai Karanganyar, berangkatnya pada duhur ya, itu sudah tengah malam. 12 ya, itu ya sehari semalam. Padahal jaraknya cuma dekat sekitar 90 sampai 100 kilo. Sedangkan Nabi Muhammad tadi berapa? Sekitar 1.500 sampai 1.600 km.
Kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Waduh, nah itu istilah dijelaskan mana ini? Ya, ini ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab. Kira-kira tepatnya di mana? Kan gitu. Dan saya yakin anak-anak sekalian sudah paham dan sering dijelaskan oleh Bapak Ibu guru bahwa Nabi Muhammad itu kan mengendarai kendaraan yang namanya buruk. Ya, buruk itu koyok keledai, ya, tapi bersayap. Ya, kalau Pak Fauzi dan Pak Fauzi itu sering mengidolakan kuda terbang, ya bayanganku ya koyok Pegasus lah. Bayanganku ya numpak Pegasus lah. Tapi kecepatan cahaya itu kalau bumi itu kecepatan cahaya itu mengelilingi bumi itu sekitar 0,13 detik. Itu cepat banget. Jadi Pak Fauzi kayak siapa kecepatan cahaya umroh gampang ya. Oke, bumi yang 0,13 detik ya ketemu Arab berapa ya? Ya. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, saya coba pikiran teori pengetahuan ya untuk naik ke atas enggak tuh ya. Gue numpak armada sekarang. Perjalanan sih lumayan cepet kan nggak pesawat terbang itu pakai bahan bakar. Itu kalau dia naik di daerah yang oksigennya menipis itu langsung otomatis mesin terhenti. Canggih ya. Bayangkan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj ini pas Mi'raj ini bayangkan wah, apa itu ya luar biasa dahsyat. Bahkan langit itu ada 7 lapis. Nanti dijelaskan lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4, lapis 5, lapis 6, lapis 7. Gitu. Bayangkan. Maka ketika dulu Nabi Muhammad SAW bercerita kepada sahabatnya oleh orang-orang kafir itu diguyu. Walah Ahmad ngaku Isra Mi'raj, orang mungkin. Iki mau pengikuti Muhammad iki percaya goblok kabeh, melu-melu edan. Logika sedikit. Maka berdasar pernyataan orang-orang kafir ini, maka sholat itu adalah pembeda antara orang kafir dan orang mukmin. Peristiwa ini mau nomor jadi. Oh kafir itu gak mungkin percaya sholat. Betul gak? Betulnya mau orang masuk anda. Dan mohon maaf ini nanti ya kita harus paham bersama sholat itu penting dalam peristiwa ini. Sebagai seorang Islam, sholat itu paling penting. Makanya tujuannya Pak Fauzi dengan kajian ini, saya pengen anaknya Pak Fauzi semuanya yuk sholat 5 waktu dengan tertib, dan sholat 5 waktu itu atas panggilan hati, sadar bahwa kita itu yang butuh gitu. Paham ya? Jadi logika lain. Lalu kayak misalnya Pak Fiko cerita, aku ini ngerti Pak Fauzi mabur acara. Misalnya Pak Fauzi itu anggap pinter, itu anggap alim, gitu. Serba-serba. Ciku Pak Fauzi kan Pak Fiko ini serba ahli stres. Orang mungkin. Wih gur ngabur loh ya. Gur ngabur. Nek orang-orang malah dituduh sihir. Ya kan jadi magic. Coba pikiran. Sedangkan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu sama sekali nalar itu memang tidak masuk akal.
Kalau itu yang melaksanakan Isra Mi'raj itu pribadi Nabi sendiri, inisiatif Nabi sendiri, tentu tidak mungkin bisa. Tetapi karena yang mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang penguasa alam semesta, Allah yang menciptakan ruang, Allah yang menciptakan waktu, maka sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur waktu itu untuk Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, kok mungkin mergo Gusti Allah yang menghendaki. Sama mujizatnya Nabi Musa alaihissalam. Iku umpamanya Nabi Musa itu inisiatif diri, gebuknya tongkat di Laut Merah. Apakah terbelah? Tidak. Tetapi karena itu kehendaknya Allah, itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Nabi Musa diperintah, ya Musa, pukulkan tongkatmu, Nabi Musa manut, sami'na wa ata'na. Maka nek Gusti Allah perintah, rasa kok yang mikir, sami'na wa ata'na. Maka ketika dipukulkan tongkat itu jejer atas izin Allah, laut terbelah. Umpamane Pak Fauzi diperintah ngono, Pak Fauzi ngungkuk tongkat neng segoro kidul, langsung viral. Sak dunia viral, jelas. Lah yang kasih lain, mesti wi, dan mesti masuk orang-orang yang kok sak dunia itu orang-orang terus orang-orang itu dungo, ya. Maka iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu paling penting ya. Kalau dasari sebelum nanti kita masuk ke perintah sholat itu. Kalau saya ya, mesti dinalar-nalar. Kemudian anak sekalian yang dirahmati Allah, karena Allah yang maha kuasa, Allah Tuhan seluruh alam, yang menjalankan, yang memerintahkan Nabi Muhammad, maka jarak yang sebegitu jauhnya itu bisa ditempuh hanya dalam waktu semalam. Padahal jarak ini matahari itu lebih ditempuh dengan kecepatan cahaya sekian ribu tahun gitu ya, cahaya sekian ribu tahun cahaya. Padahal kecepatan cahaya tadi dapat disampaikan ngelilingi bumi lain dia cuma 0,13 detik, kurang lebihnya segitu. Oh nonton ya. Makanya kalian harus bangga jadi orang Islam karena kamu punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifat-sifatnya agung dan mulia. Nah, dalam Islam Tuhan itu tidak mungkin bisa digambarkan, tidak mungkin bisa dibayangkan, tidak mungkin. Bahkan surganya Allah saja tidak bisa kamu bayangkan. Kowe bayang sing paling enak ning dunia kaya apa? Mbok kumpul ning dari siji dibanding surganya Allah nanti tidak ada apa-apanya. Ini Pak Mosi minta tolong dengan sangat. Bedanya orang kafir karo iman apa? Sholat. Betul, dia mau kafir maidu sholat mau. Orang mungkin Nabi Muhammad diperintah mustahil. Tidak percaya, ingkar. Maka saya harap kalian jangan menjadi barisan yang ingkar. Diperintah Gusti Allah sholat, pelanggan sholat, itu jangan sampai. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, singkat cerita, Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelasnya malaikat Jibril alaihissalam itu tidak berani menemani. Tak boleh disangka. Untuk naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril alaihissalam, panglima malaikat terbaik,
itu ketika diajak Nabi Muhammad untuk menemani naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril mengatakan saya tidak berani. Wis to nek salah dhewe bolo dhewe lho. Ayo harus bolo dhewe kan aku, ayo ngono ya. Nek dijak ya. Itu malaikat Jibril jawabnya ini, "Duh Kanjeng Nabi, nek kula nekat, maka saya akan terbakar." Artinya apa? Makomnya beda. Nabi Muhammad ini betul-betul istimewa. Makanya rajin-rajinlah bersolawat, karena Nabi Muhammad itu sangat-sangat istimewa. Biar Nabi Muhammad SAW menghadap Allah, otomatis semua yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW menjadi mulia. Ya, sorbannya, pakaiannya, ya, sendalnya yang dipakai Nabi itu menjadi mulia. Kenapa? Dipakai Nabi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai. Karena diri ini kalau Kanjeng Nabi Muhammad ini ojo ngatek lali ya. Maca sholawat itu sehari yo ping akeh, sakeh-akeh. Tandanya orang cinta itu kan mengingat ya. Tandanya orang cinta itu kan sering menyebut ya. Maka ini sebutlah Nabi sebanyak-banyaknya. Nah, singkat cerita, Nabi Muhammad SAW ya, ketika naik sampai di atas diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat 50 kali. 50 kali ini berarti 50 waktu. Orang berping 50 rakaat. Karena kalau 50 rakaat dispensasinya dari 5 ya 5 rakaat. Tapi kan 50 waktu dispensasinya menjadi 5 waktu. Jadi 5 waktu ngono aja dosa godang. Nek ngantek 50 waktu kira-kira nek 24 jam. Ya, ibadahnya 50 waktu itu kira-kira sholatnya kira-kira kuwi. Ya, sak jam ping pindho ya. Maka ketika turun di langitnya Nabi Musa ya, pas ketemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa, ya Muhammad, umatmu ini tidak kuat, nggak mungkin sanggup. Akhirnya singkat cerita, Nabi Muhammad SAW minta keringanan. Nah, di sini mengandung makna Nabi Muhammad itu betul-betul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Saya kan dadi 5 udah peduli ping piro iki? 9. Udah peduli ping 9. Itu berarti kan Nabi Muhammad itu betul-betul kekasih Allah. Tak kira omongnya jejek. Umpamanya nurut Nabi Musa ya, atau jalan keringanan enak. Mungkin pengen pisah ya, soalnya itu aja. Tapi Nabi Muhammad itu pemalu. Al-haya minal iman. Malu itu tanda iman. Nabi Muhammad pun, oh saya kan dari 5 kok, masa jika muda menek, seperti itu. Masa saya 5 orang dilakoni. Nah, untuk bila ingin lagi, semoga dikatakan dari hal-hal yang demikian. Singkat cerita, peristiwa sholat ini ya diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan perlu diketahui dalam bacaan-bacaan sholat itu mengandung makna, diantaranya pada saat tasyahud itu adalah peristiwa percakapan antara Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad naik, dibuat lagi kasih sayang ke Nabi penting. Kan Allah menyambut Nabi, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi Nabi Muhammad kuwi dimulyani Gusti Allah, sing dieling umate. Ditambahi karo kanjeng Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Menurut saya kanjeng Nabi tresnani arek dhewe itu wis paket batas tenan. Ya. Makanya kanjeng Nabi ini kan Gusti Allah ya sing dieling-eling awake dhewe, umatnya Nabi Muhammad itu.
Maka ketika peristiwa ya ini sudah turun, sholat ini turun, oke mau kawin itu satu sahabat Nabi yang meyakinkan sahabat yang lain adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dia gelar apa? As-Siddiq yang membenarkan. Makanya keimanan sahabat itu yang terbaik adalah keimanan Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa ini. Itu sih meyakinkan tenanan. Makanya kan Nabi cerita Isra Mi'raj betul titik. Masa dadak pakaian analisa. Karena apa? Yang namanya wahyu itu kadang-kadang tidak bisa dinalar dengan logika. Itu kalau Ashabul Kahfi itu tertidur dalam 2 sekian ratus tahun. Ini di logika, nganggo ilmu biologi. Bagaimana badan ini bisa bertahan? Nutrisi apa yang menopang dia mampu bertahan hidup sampai sekian ratus tahun? Dia masuk akal. Maka dari itu Gusti Allah baik untuk hal-hal yang tidak masuk akal saja atas kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kun fayakun terjadi. Masa iya awal diri dari hambanya Allah kita khawatir atas rezekinya Allah. Sesuk piye. Itu termasuk imannya lemah. Maka seorang mukmin tidak boleh ragu atas rezeki yang akan Allah berikan. Tidak boleh. Pokoknya kudu khusnudzon karo Gusti Allah. Sesuk mesti rezeki enek. Dan rezeki itu ya, tidak mungkin salah memilih tuannya. Oh no, nah itu dijaga rezeki. Oh sesuk moro-moro ekstra duduk buri omah itu emas batangan itu ya mungkin. Misalnya peninggalannya keraton Suro gitu ya. Pas zaman dia nek cendi apa gentong nek kalau dipendem. Nah, nemu harta karun. Nah, ya jatah rezekine ya rezekine ngono wae. Ya, itu kuasa Allah seperti itu. Nah, ini luar biasa. Nah, maka selanjutnya anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena ini sholat itu perintah Allah. Sholat itu kan Nabi Muhammad ditimbali dari peristiwa penting. Karena sholat itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Jadi Nabi yang langsung mi'raj langsung gitu ya. Dan kita nanti enggak, dengan sholat kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu nek Kanjeng Nabi mi'raj ketemu Gusti Allah iki kaya jagongan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu ya nak maka jagongan tenan. Dari awake dhewe kudu ihsan. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarohu fa in lam takun tarohu fa innahu yaraka. Jadi awake dhewe pas sholat iki seolah-olah melihat Allah. Kudu hadir. Allahu Akbar, kudu hadir seolah-olah melihat. Nek ora iso, kowe kudu yakini apapun yang kamu lakukan dilihat oleh Allah. Deli otone kelas dhewean pojok ora bakal ngerti, misale ulangan ditinggal ya. Ini jenenge niru ya gurunya roh, tapi Gusti Allah malaikat Gusti Allah ya roh. Dicatet. Ya. Kowe maksiat dhewean. Mbok kira ora roh, ya roh. Itu Gusti Allah ya ngerti kowe. Oke ibaratnya nek CCTV-ne. So ben nek akhirat amalan kita itu di setelke ngono. Suwe apa sih ora? Karena 1 tahun, 1 hari akhirat nanti seperti 1000 tahun dunia. Jadi misalnya Pak Fauzi, kopi 30 tahun, paling sebenarnya video ini setelah malaikat ekono, itu lahir 2 jam. Ngantek lahir, ngantek teko rene, ini juga lu, jadi ngopo we, ayo, nah ini, kita. Oh coba pikir esok lupa diedit nggak iso ngedit apa edit
enak juta-juta. Makanya Pak Fauzi ini sing tak medeni apa kan? Sing tak medeni nek slogan elek kuwi diketoke di hadapan seluruh umat manusia. Kira-kira. Tapi Gusti Allah yakinan enek amalan sing slogan iki dosa kuwi ora diketoke. Dadi nek kowe dihukum diadili itu Allah berikan hijab. Hijab itu penutup. Jadi wong liyane ora iso delok. Amalannya apa? Amalannya adalah jangan suka mencari kesalahan orang, jangan suka menyebarkan kesalahan orang. Ada gue pengen sobek sebar video kesalah, tapi amalannya menunggu. Nek gue pengen sobek elekmu diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mengelak-elak. Ya, bosannya hibah, nulis bilangin. Apalagi hibah itu kan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Pokoknya, ya misalkan mau orang kancamu kamu, iya tidak mati kan, ini jalan, maneman, lo bisa deh yo, itu loh boy. Kamu ini batan, ini gila, ini cici. Nah, hibah itu sebenarnya tanpa kalian sadari itu memakan bangkai saudara sendiri. Dan manusia, ya kanibal. Jadi manusia itu bisa dikatakan kanibalisme ketika sering mempergunjingkan saudaranya sendiri. Berarti kayak Sumanto ya. Ya itu Sumanti ya. Ya, makan bangkai saudaranya sendiri. Lalu lanjutnya begini anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Syariat itu tentu supaya kita bisa sholat dengan baik, tentu kan NSC dicontoh. Maka Kanjeng Nabi ngendika shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Artinya apa? Awake dhewe iku ora mungkin iso moro-moro salat tanpa melihat bae salat, pake salat, buke salat, gurune salat, kancane salat. Tanpa melihat enggak mungkin ada iso salat. Jadi moro-moro Pak Yuda pakai Quran hadis tanpa delok cilikane iki wong salat, ora mungkin iso makani salat wae mongko. Tidak mungkin. Maka hadisnya jelas, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Nah, maka dari itu kita melihat bapak sholat, bapak lihat mbah sholat, mbah lihat baiknya sholat, itu terus sambut kamu sampai sahabat melihat Nabi sholat. Ngono wae ada beberapa perbedaan pendapat. Tapi mohon maaf ya, anak-anak Pak Fauzi jangan terjebak pada perbedaan pendapat. Ya, misalkan enak kan kok takbiratul ihram. Ya ana sing gerak ini Allah. Rasane Allah ya. Ana sing kelas cakep bareng ngene. Allahu Akbar. Ini. Pas cakep. Ya nek. Tapi yo sing penting salat. Nah, itu ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Doa itikaf yang ngono. Doa itikaf iki yo enak akeh. Ana sing Allahu Akbar kabiro, ana sing wajahku. Nek Muhammadiyah yang paling sering dipakai itu yang Allahumma. Tapi nek Pak Fauzi yakini bisa jadi semua hadis-hadis itu yo bener. Nek Muhammadiyah itu pakainya yang roji Allahumma ya pakai. Tapi nek Pak Fauzi berhusnudzon semua hadis itu benar. Itu bisa jadi Nabi itu membaca doa itikaf itu bisa jadi menyesuaikan suasana hati.
Itu nek kangen karo Gusti Allah ya sing diwaca berarti ya wajah lillazi fataras samawati kan ya. Kangen. Tapi nek delok umat kok dosane akeh lah jamak ngono ya. Macane ya Allah baik baina foto ya kama fa'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana jauhkannya antara timur dan barat. Salah, dosa itu kan dari umat supaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kamu mengingat Allah, Allah senang. Maka sholat, as-sholatu lidzikri, sholat itu untuk mengingatku kata Allah. Maka nyuwun sewu Pak Bos minta tolong dengan sangat PR. Nek sholat usahakan sing oke dieling-eling sakjroning sholat iku Gusti Allah. Aja liyane. Allahu Akbar. Waduh, kayak mau mabare rum tuntas. Aku lagi ngekil selawe. Lapung. Tapi ini sholat apa apa? Orang sering Allahu Akbar kelingan masakannya apa? Nek misalkan kalian enek rencana pengen wis kelingan wong sesuk sing digawa apa? Nah, itu memang real terjadi karena setan itu tidak akan ikhlas. Setan itu tidak akan terima kalau kita rajin melaksanakan sholat, kalau kita mengingat Allah. Paham ya? Nah maka dari itu bagaimana Pak Mozi agar sholat kita betul-betul nikmat, sholat kita betul-betul khusyuk ya. Saya tak tekon enek saya pernah sholat ngantek nangis itu tidak? Biasanya sering ngantek nangis secara normal mergo oke masalah ya disini guru nih Allahu Akbar harap terima nangis sedih ya seneni bapak ibu mulai rasa-rasa nambah kuotane jatah kuotane lagi kekno padahal teh kencang karo koncoku sak sekolahan pilih makbar ora kei kuota mau ya jangan sampai terjadi karena kembali lagi anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, sholat as-sholat mu'imatuddin, sholat itu adalah tiang agama. Ibaratnya kayak ruangan kita ini bayang nek cagain itu mesti ambil. Kita akan tertimpa oleh atap ini. Ini kan coba langit. Langit itu gak enak Gusti Allah. Langit itu tanpa atap dia tidak runtuh, ya Mbak. Ya Mbak ya. Maka Gusti Allah itu arsitek yang luar biasa itu. Ya. Maka monggo anak-anak semaga yang dirahmati oleh Allah, kunci perubahan adalah sholat. Saat belek-belekmu selama engkau masih melaksanakan sholat, insya Allah tetap bakal kembali ke jalan yang benar. Ini kowe sudah memulai untuk meninggalkan sholat, maka ketahuilah kamu sudah melangkah di jalan kesesatan yang nyata. Maknanya apa? Sholat. Makanya kalau bila diarahkan, ayo sholat duha, ayo sholat duhur, sholat asar, omah ya sholat 5 waktu dijalankan. Nanti program tahajud malam Sabtu ya. Nah, program tahajud dilaksanakan. Nikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sholat itu adalah komunikasi kita kepada Allah, maka dieling ini. Silahkan dipraktekkan, ya. Silahkan dipraktekkan. Insya Allah nanti semua masalah yang kalian alami pasti langsung selesai, tuntas. Ya. Karena Allah mendika, ya. Gusti Allah mendika. Ud'uni astajib lakum. Kowe jaluk ora aku. Tak kabulke apa sing kowe jaluk? Jaluk apa? Ngene. Umumnya bapak wong sugih. Kowe makan setelah dak dino jaluk karo Pak apa? Tukoke motor anyar, Pak. Yo ning dealer. Mobil baru, Pak. Gampang pesen. Makanan enak, Pak. Ayo di restoran. Oh, ini bapak sugih kowe enake kaya ngono. Sedangkan ingat kita itu punya Allah yang maha kaya. Oh no. Jadi Allah sih maha kaya, jadi rasa bingung. Kowe jalan bapak ibumu, misalnya, kowe pengen sobek jadi dokter. Oh, bapak ibu ora mungkin sekolah nah, mau gaweane serabutan. Tapi rasa khawatir, kowe duwe Gusti Allah. Ndonga wae karo Gusti Allah, ud'uni astajib lakum. Ngono, mesti dikabulke selama tata cara pelaksanaan sholatnya benar. Bagaimana caranya? Satu, apa yang dipakai dan apa yang dimakan itu halal. Pertama kita, Allahu Akbar, nanti nangis-nangis. Mau pas jam istirahat, kancamu mangan pentol mbok jiko siji tanpa kowe jan nembung. Langsung pangan kowe. Enak tenan. Isine dok kan. Kancane batik. Ya Allah, coba aku sarapan. Duit pentolnya dijaluk siji. Ora ikhlas. Maka ibadah kalian selama 40 hari tertolak karena apa? Kamu makan makanan haram. Dihalal sih. Sorry banget ya, mau namanya takjuli, tak kok lu akeh, ngono. Ojo nganggep enteng. Lha bertol siji nek lebay. Sing salah sing nglakoni kok malah kok lebay iki. Iki poin siji ya, dene. Sing loro, salat kuwi kudu ngerti ilmune salat. Tak baleni. Ya. Kudu ngerti apa? Ilmune salat. Nek akeh salat kudu wudu. Tapi salat dua. Tolong semuanya wudu dulu di rumah, nanti langsung masuk masjid kandungan. Ono sing mikir iki. Alah, gak blayo cak. Ngomong pinter ora? Halo. Pinter nggak cari? Gusti Allah maha melihat kok. Lucu loh, iso-isoe. Ya memang gurunya nggak ngerti. Tapi buat alasan sampun paling tadi dahulu iso. Tapi dia seru. Tapi bakal kamar mandi, gitu, buang air kecil, itu ada kecil. Disucikannya harus dengan wudhu. Kau yang wudu, sholat 1000 rakaat sekalipun tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat itu butuh apa? Ilmu. Nah, ini pasti tak tolong. Sehingga ini wudhunya sak-sake. Ya, mulai hari ini taubat. Wudhu sing tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membahas dari tangan ini, telapak tangan ini. Nanti mulai dari berkumur dan sebagainya sampai tertib sampai membasuh kaki itu kudu dinikmati tenanan. Ojo nganti wudu karo jagongan. Eneng. Bocah teko. Belum bener. Wes, Dewi kalah saiki. Malah bahasa Dewi. Wudu itu jangan banyak bicara. Biasa jagongan. Nek Pak Mozi itu guru ya, Pak Mozi ya, nek guru tidak jagongan. Nek aku udah pokeo gitu,
Itu paling juga isyarat kok. Gede lah, apa dia kudu aja jagongan. Nah dia orang mudeng-mudeng ini adik kamu ya, adik cuci muka, ngobrol terus jadi paham di isyarat apa? Tak salah deh, gimana? Ngatur dan luar lebih wudhu. Oh no, paham betul? Saya mengerti ya. Terus selanjutnya, nek wis ilmu ini duwe, ya lo mau jasmani ini resik, ya panganan yang halal, kelamin ini resik dan lain sebagainya. Maka yang sewu ini yang perlu kadang-kadang anak-anak sucikan adalah sholatlah karena Allah bukan karena orang lain. Jangan sampai sholat kalian itu dipengaruhi oleh sosial masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah ini masjidnya. Padahal bujune utawa wong tuane gue wis netokke daging goreng karo lontong karo apa. Oke, mau di mana Pak sholatnya? Salah. Maaf sih malah. Mergone wis disepake. Kecuali Allahu Akbar lagi siap-siap dikokne lagi. Makin mawon ngono sih iso. Tapi nek sandunge 5 menit sebelum ada, apa-apa panganan wis dicepakno. Ya lo akhirnya nyedok ada. Yo. Maaf sih sing bener. Saya sholat dulu aja ya. Jangan sampai kita memperturutkan duniawi. Ini panggilan Allah, ya bener panggilan Allah ini salah. Gusti Allah ini maha perhatian. Nek ketemu ngelain Gusti Allah malah ngelain. Nanti sih. Ngapa pipis sih. Ngono lho. Gusti Allah itu kurang aja nek Gusti Allah itu hati tenan. Gusti Allah tidak boleh membuat kamu kecewa. Yang bikin kecewa itu manusia. Paham ya? Gusti Allah ini pangerten. Nek pikanto, Gusti Allah nanti. Kesolat ya, sholat isya. Nanti ke rakaat itu sholat duduk ngantuk itu berat. Itu malah justru beritanya apa? Tidurlah. Jadi intinya sholat itu tidak boleh menjadi beban. Sholat itu kebutuhan kita sebenarnya. Aslinya enggak. Asli tempatnya bukan kewajiban jadi orang yang butuh haji. Jadi sholat itu kebutuhan kita, butuh diskusi dengan Allah, butuh ngobrol dengan Allah, butuh mohon sama Allah, butuh solusinya Allah. Hati kita butuh ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka nanti kita nikmati ya, cara-cara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah semoga konsen kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang bermakrifat. Makrifat itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifatullah, mengenal Allah. Maksudnya di sini orang kenal. Maka dari itu sebagai penutup anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah tentang individu itu dijelaskan dua tugas kita. Yang pertama, tugas kita sebagai hamba Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kecuali untuk menyembah kepadaku, kecuali untuk berbakti kepadaku. Ini surat Ad-Dariyat ayat 56. Jadi tugas kita hidup beribadah. Kok ngajak hidup boleh duit kok ya berarti ya. Orang bernek duit itu bagian dari ibadah apa kok? Tapi didukui sing kunci utama. Yang keloro, tugas kita adalah sebagai khalifah fil ardh. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30
Gusti Allah ngendika wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nggih, maka kalian harus tahu tugas utama. Nek ngerti tugas utama sebagai hamba, tugas utama kita menyembah Allah, tugas utama sebagai khalifah fil ard, maka harus dilaksanakan. Dan closing statement ini dimulai mana? Reska itu tahu bumi res. Bumi yang kita ini, bumi ini yang kita pijak. Kamu tahu nggak bahwa yang menginjak bumi jasad kita ini adalah bagian dari bumi itu sendiri. Kalian ini ya, bumi ini kita injak, betul. Tapi kita yang menginjak bumi ini adalah bagian daripada bumi itu sendiri. Karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Maka syariatnya Islam, orang yang mati dari tanah kembali ke tanah. Jika mati, jika sholat, ya, kita dari tanah kembali menjadi tanah. Maka dari itu termasuk merawat diri ini sifatnya wajib. Mobil alkohol tidak baik untuk kesehatan. Dosa pada dosa karena merusak diri. Termasuk kue kudune bermancing untuk ngedok kok apotas dosa ora? Dosa karena sing ciri-ciri ya, dicedol-cedol ciri-ciri waktu itu mati. Orang sing gede-gede itu berarti merusak alam. Berarti menyelisih syariat Islam. Ya. Nah ini penting. Maka dari itu anak-anak sekalian yang mati Allah, mari kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan sholat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ngendika di dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Ya, jadi jaluk tulung Gusti Allah dengan sabar dan sholat. Saya kira demikian ya, dari Pak Fauzi. Semoga benar-benar bisa kita pahami. Sebelum Pak Fauzi tutup, kalau duduknya yang rileks dulu, rileks. Pak Fauzi ingin mengajak kita bersyahadat secara sadar sebagai langkah awal agar kita itu sadar menjalani perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan duduk sila dulu yang rileks. Alat tulisnya diletakkan terlebih dahulu. Bisa ya, sila yang rileks. Bisa deh. Bisa rileks. Ya. Terus sekarang silakan kalian pejamkan mata. Tarik nafas dari hidung. Ini orang aneh. Gen otak ini, oksigen otak ini lancar. Keluarkan lewat mulut. Ya, baik. Coba ini dipejamkan matanya benar-benar. Nanti Pak Fauzi mengucapkan, kalian ikuti ya, dengan sadar. Ya, dengan sadar. Insya Allah nanti semoga Allah menata kita, menata hidup kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pejamkan mata, Pak Fauzi lapatkan, kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita ya. Biasanya urut-urutannya rukun Islam itu kan syahadat, sholat. Nek urut sadar syahadat, mesti urut sadar sholat. Ya, semoga dengan tadi kita bersama-sama menghayati, menyadari pentingnya syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membantu kita, mengawal kita memperbaiki sholat kepadanya. Demikian dari Pak Fauzi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.